Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Nasta'nif ma kunna qad tawaqafna fi darsil madhi. سنواصل درسنا عن مادة العربية بكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول. Baik, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran online kita, yaitu pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusil Lughatil Arabiyyah, pelajaran-pelajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha, diperuntukkan bagi penutur non-Arab, al-juz'u al-awwal, jilid pertama. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua pelajaran, yaitu pelajaran ke-6 dan pelajaran ke-7, ad-darsus sadis wa ad-darsus sabi, yang mana di dua pelajaran tersebut membahas kembali terkait masalah ismul isyarah, isim isyarah untuk jenis muannats, ya. Mungkin sedikit Ustadz luruskan kembali. Kemarin Ustadz sempat menyampaikan ada satu kata yang mana satu kata tersebut termasuk salah satu isim muannats. Contoh seperti kidrun. Ya. Baik, di sini ada kata kidrun. Kemarin Ustadz sempat sampaikan bahwasanya ini isim mudzakkar, ya. Taib. Ustadz lupa. Setelah Ustadz merajah kembali, ya, perlu diperhatikan bahwasanya isim itu memiliki dua jenis, dua macam. Yang pertama muannats itu memiliki dua macam, dua jenis. Yang pertama muannats bentuk hakiki, ya, yaitu muannats yang sejati, kata benda atau makhluk hidup untuk perempuan. Itu contoh muannats hakiki. Adapun benda diakhiri dengan ta marbutah. Adapun ini kidrun, ini termasuk salah satu contoh jenis muannats yang kedua, yaitu muannats sama'i, ya, muannats sama'i. Apa itu muannats sama'i? Jadi muannats sama'i ini isim muannats berdasarkan pendengaran atau tradisi orang Arab itu tersendiri, ya. Jadi ini harus dihafal. Jadi sima'i, ya, kebiasaan orang Arab. Dalam tulisannya memang di sini tidak terdapat bentuk-bentuk atau tanda-tanda muannats. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kalau untuk kata benda, ya, tanda muannatsnya itu biasanya diakhiri dengan ta marbutah. Adapun untuk makhluk yang bernyawa, ya, namanya perempuan, misalnya isim nama perempuan atau yang lainnya. Adapun ini kidrun, terlihat tulisannya seperti mudzakkar, tapi ini dimasukkan jenis muannats sama'i. Makanya di sini diawali dengan kata tunjuk hadhihi. Contohnya, misalnya Ustadz, apa contoh-contoh isim muannats sama'i? Jadi isim muannats sama'i itu harus dihafal memang, ya, karena ini kebiasaan orang Arab, harus banyak mendengar dari orang Arab. Contoh seperti syamsun, ini termasuk salah satu contoh isim muannats sama'i. Qamarun, bulan. Syamsun, matahari. Narun, termasuk salah satu bentuk isim muannats sama'i juga, yang artinya api. Darun, rumah, dan yang lainnya. Insyaallah kita akan dapatkan, atau kalau seumpamanya antum dan antunna kepengen lebih banyak lagi contoh-contoh isim muannats sama'i, mungkin bisa cari, ya, di internet banyak, atau di Google, ya, contoh-contoh isim muannats sama'i.
Tab ini mungkin bisa Ustaz teruskan kembali materi yang lalu terkait masalah mu'annats, isim mu'annats. Jadi isim mu'annats itu ada dua bentuk atau dua jenis. Mu'annats hakiki yang mana sesuai dengan kaidah nahwu sharaf. Kemudian mu'annats sama'i, kebiasaan orang Arab. Taib, selanjutnya kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi yang ke-9. Materi yang ke-8, ad-darsu ats-tsamin. Ayo, ad-darsu ats-tsamin. Pelajaran ke-8. Taib, Ustaz akan baca terlebih dahulu. Di sini ada beberapa kalimat. Ya, sedikit merojah lagi. Tentunya di pelajaran ke-8 ini materi-materi yang sudah kita bahas, isim isyarah, kemudian di situ terdapat isim ma'rifat dan isim nakirah, mubtada khabar, kemudian mudhaf ilaih. Insyaallah kita akan kupas merojah kembali dengan praktek langsung membaca. Taib, di situ ada kalimat hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Laki-laki ini atau seorang laki-laki ini adalah pedagang. Wa dzalikar rajulu tabibun, dan seorang laki-laki itu dokter. Seperti itu ya. Ismut tajiri mahmudun wa ismut tabibi sa'idun. Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Sa'id. Di sini terdapat contoh kalimat mudhaf dan mudhaf ilaih. Contoh mudhafnya mana? Ismut tajiri. Tajirinya sebagai kata mudhaf ilaih. Mahmudun sebagai mubtada. Mahmudun sebagai khabar. Ismut tajiri ini mubtada, mahmudun khabar. Wa ismut tabibi sa'idun. Sama ya. Selanjutnya hadzal baitu littajiri. Rumah ini milik pedagang. Wa dzalikal baitu littabibi, dan rumah itu milik dokter. Baitut tajiri amamal masjidi. Rumah pedagang itu di depan masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasati, dan rumah dokter itu di belakang sekolahan. Amama bermakna depan, khalfa belakang. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu. Di sini ada ismul isyarah, hadhihi dan tilka. Hadhihi kata tunjuk untuk yang ditunjuknya sayyarah, dan tilka kata tunjuk jauh untuk yang ditunjuk sayyarah juga. Jadi cara mengartikannya, milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu. Selanjutnya, hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Mobil ini milik dokter, wa tilka lit-tajiri, dan itu kembali kemana? Mobil. Karena mobil isim mu'annats, maka menggunakan kata tunjuk mu'annats tilka. Wa tilka lit-tajiri, dan itu milik pedagang. Hadhihi sayyaratu minal Yaban wa tilka min Amerika. Mobil ini
dari Jepang. Dan itu mobil itu dari Amerika. Amerika artinya Amerika. Amerika di mana Amerika. Baik, dari sini mafhum. Sebelum kita memasuki tamarin, latihan-latihan. Di sini ya kita sekedar memantapkan lagi aja materi-materi yang sudah kita bahas ya. Untuk mengasah keterampilan qiraah membaca. Adapun untuk mufradat kalimat atau kosakata barunya, di sini kita baru dapatkan 3 kosakata baru. Amama, khalfa, Amerika. Amama depan, khalfa di belakang, Amerika. Insyaallah kita juga akan dapatkan nanti selanjutnya kosakata baru. Taib, kita lanjut ke latihan tamarin. Latihan membaca seperti biasa. Taib. Tafaddal iqra akh Muad. Ajib anil as'ilatil atiyah. Di sini perintahnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Man hadar rajuli. Rajulu. Man hadar rajulu. Wa man dzalika rajulu. Kira-kira jawabannya seperti apa kalau mau jawab? Man hadzal rajulu wa man dzalika rajulu. Dimuraja lagi mufradat yang sudah kita hafal sebelum-sebelumnya, dijawab dengan kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Man hadzal rajulu wa man dzalika rajulu. Jawab, Ustaz. Jawab coba. Dengan kosakata mufradat yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Di sini bertanya man, otomatis kalau man kan jawabannya makhluk bernyawa. Ar-rajul, laki-laki. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Itu jawabannya hadza man. Hadza Mahmud. Mumtaz. Wa dzalika Ahmad. Mumtaz. Hadza Mahmudun wa dzalika Ahmad. Jamil. Mumtaz. Ba'dahu tafaddal akh Kurniawan. Ma ismut tajir. Ma ismut tajir. Siapa nama pedagang itu? Seperti jawabannya. Namanya. Ismu itu asma ya. Tajir. Apa nama gitu, bukan siapa ya? Diartikannya siapa? Siapa diartikannya siapa? Nama pedagang itu. Namanya. Ismu tajir Riyad. Man? Siapa? Muhammad. Atau cara jawabnya ismuhu Muhammad. Namanya Muhammad. Ismuhu Muhammad. Bagus. Ismuhu Muhammad. Nanti kita akan bahas tuh kata ismuhu. Insyaallah akan dapatkan kata ismuhu. Ismuhu Ahmad. Mumtaz. Thumma ba'dahu ar-raqm tsalis annan tafaddali iqra'i ukhti Titi. Masmut tabibu. Mafi? Taib. Selanjutnya Dinar tafaddal. Taib. Ma ismu tabibu. Ismuhu Sa'idun. Mumtazah. Ba'daha أختي تياس تفضلي الرقم الرابع.
Ustaz. Man aina sayyaratu tabibi. Ini apa ini? Man au Aina. man atau min? Aina. Man atau min? Aina. Min aina. Min aina sayyaratu tabibi. Dari mana mobil dokter itu? Jawabannya? Ana lihat jawabannya yang di atas ya, Ustaz. Ya jus, boleh. Tafadhol. Ustaz. Hadis dokter berarti dari Jepang. Berarti minal minal Yabani. Atau betul tadi anti jawab hadhihi sayyaratu minal Yabani. Na'am. ممتاز. عفوا. بعدها طيب Bapak Muad تفضل الرقم الخامس من أين سيارة تاجري هذه السيارة من أمريكا ممتاز صحيح. lanjut الرقم السادس nomor 6 تفضل اقرأ أخ Kurniawan. Aina baitut tajiri. Baitut tajiri sahih. Kalau pakai huwa itu bisa nggak? Bisa. Berarti nggak usah ini ya, nggak usah hada tajiri gitu nggak ya? Hada baitut tajiri gitu nggak usah ya? Ya juz. Gitu ya? Aina baitut tajiri, di mana rumah pedagang itu? Langsung jawabannya. Huwa khalfa masjidi. Khalfal masjidi. Mumtaz. Khalfal masjidi. Ma mana khalfa? Belakang ya. Belakang sahih. Selanjutnya Ukhti Titi tafadhali. Latihan nomor 2 sekarang. Iqra. Baik, sepertinya. Baik, ba'daha Ukhti Dinar tafadhali. Nomor 1 ya, Ustaz. Sahih. Nomor 1. Hadza waladu Khalidun wa dzalika waladu Muhammadun. Ulang lagi. Hadzal waladu Khalidun. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Mumtaz. Tarjimi. Ini waladun itu apa? Anak kecil laki-laki. Anak kecil laki-laki ini adalah adalah Muhammad. Anak kecil ini Khalid dan anak kecil itu Muhammad. Mumtazah. Ba'daha raqmu tsani. Nomor kedua. Ukhti Tias, tafadhali iqra'i. Ustaz. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhaddis. Haddisun. Tarjimi. Laki-laki
ini guru dan laki-laki itu insinyur. ممتازة. بعدها الرقم الثالث تفضل اقرأ أخ مؤاد. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. ممتاز. ترجم. artikan. Kitab ini baru dan kitab itu lama. صحيح. ممتاز. بعده أخ قرنيوان الرقم الرابع تفضل اقرأ. هذه هي صحيح. هذه السيارة لعلي صحيح. لعلي وتلك الخالد وتلك وتلك لخالد لخالد. ممتاز. هذه السيارة لعلي وتلك لخالد. ترجم. سيارة mobil. سيارة mobil tadi. Mobil ini milik milik ya. Milik Khalidun. Ali nama orang. Mobil ini milik Ali dan itu mobil ini milik Ali dan itu Khalid milik Khalid. Wah, nama orang ya. Nama orang. Dan itu milik Khalid. Sahih. Dan itu milik Khalid. Oh, dia hadihi itu berarti ini ya, Tat? Langsung gitu. Langsung milik gitu ya, Tat? Li di sini artinya milik atau punya. Hadhihi sayyaratu ya. Milik Ali dan itu milik Khalid. Ya, li Khalidin, li Aliyin. Sahih. Li Aliyin. Naam Ustaz. بعده تفضل اقرأ الرقم الخامس. أختي النار الرقم الخامس. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. صحيح. ترجمي. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. ممتاز. هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. جميل. الرقم السادس أختي تياس تفضلي اقرأي. Ustaz. Liman hadhihi sa'atu hiya li'abbasin. هي لعباس. ممتازة. ترجمي. Milik siapa jam ini? Ia milik Abbas. طيب. هي milik Abbas. Hiya ini kembali ke mana? Muannas. Sa'atun. Mumtazah. Sa'atun. السابع أخ أري تفضل اقرأ. Akh Ari. Afwan Ustaz, baru bergabung Ustaz. Oh, oke. Belum tahu halaman berapa ini Ustaz? Halaman 43. Ya Ustaz. Nah, baik. Nomor 7. Silahkan dibaca. Nomor 7. Nomor 7.
ahadzal baitu litabibi. La huwa lil mudarris. Huwa lil mudarrisasisu. Mudarrisi. Lil mudarrisi. Mumtaz. Tarjim. Apakah itu apakah ini rumah dokter? Apakah rumah ini milik dokter? Oh, ya, apakah rumah ini milik dokter? Tidak. Dia seorang guru. Dia seorang guru. Tayyib. Tafadhal Bapak Rusli. Ya, Ustaz. Ya, silakan Bapak Rusli. Ahasa darajatun Abnul Musa. Ulang lagi. Ya. Ahadau ahadihi. Ahasihi. Ahasi darajatun. Naam, sahih. Abnul Musa. Li ibni. Li ibni Musa. Li ibnil muadzini. Oh, sorry. Ibni Muaz ini apakah darajatun apa? Sepeda. Oh ya, apakah sepeda Ini apakah sepeda? Apakah sepeda ini Ya, apakah sepeda ini milik anak Musa, apa? anak muazzin? Anak muazzin. Betul. Betul. Nah, di situ ada contoh mudhaf ilaih. Kira-kira mana contoh mudhaf ilaihnya? Bapak Rusli masih ingat gak? Mana kata mudhaf? Mudhaf itu abni. Ibni, mumtaz. Mana kata mudhaf ilaih? Lil ibni muwassana. Ya. Muwassana. Muadzin. Oh, muwassin. Muwassin ya. 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 Muadzin, benar, sahih. Libnil muadzini. Jamil. Ya. Ba'dahu. Akh Muad, tafaddal iqra ar-raqm at-tasi. Man hadhil walidu. Ulang lagi. Man hadzal walidu. Walidu atau waladu? Waladu. Man hadzal waladu? Hadzal waladu. Wa talibu minassin. Talibu atau talibun? Talibun. Minassin. Minassini. Mumtaz, tarjim. Apakah Apakah? anak ini Apakah atau siapa? Siapa anak ini? Dia siswa dari Cina. Dia siswa dari Cina. Mumtaz. Ba'dahu Akh Kurniawan, tafaddal iqra. Ar-raqmul ashir. Salam. Adzalikal baitu sebelas ya, Tat? 10, benar 10. Lanjut. Adzalikal baitu jadidun. La huwa qadimun jaddan. Ya, Tat? Jiddan. Qadimun jiddan.
qadimun jiddan. Qadimun jiddan. Adzalikal baitu jadidun artinya apa? Apakah rumah ini baru? Ini atau itu? Sorry. Apakah rumah itu baru? La, itu Huwa. rumah lama. Huwa. Apa arti huwa? Ma ma'na huwa? Rumah itu ya, Tat? Dia. Tidak. Oh iya. Iya, lama atau rumah lama. Iya. Rumah lama. Jiddan, sangat. Kemarin kita artikan jiddan sangat. Berarti kita artikan huwa qadimun jiddan. La huwa qadimun jiddan. Tidak. Iya, rumah sangat lama. Ya. Rumah sangat lama. Rumah jiddan sangat. Sangat. Jiddan itu artinya sangat. Sangat jadi lama. dibalik ya, Tat, ya? Jiddannya itu di belakang gitu ya, Tat? Iya, jiddannya di belakang. Jiddan. Qadimun jiddan. Itu susunan katanya seperti itu ya di dalam bahasa Arab. Kalau rumah sangat baru itu jadidun jiddan itu. Jadidun jiddan. Al baitu jadidun jiddan. Rumah itu sangat baru. Sahih. Selanjutnya tafaddal. Siapa tadi? Kurniawan. Sudah, Ustaz. Khalas, tayyib. Ukhti Dinar, tafaddal. Nomor 11, tafaddali. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka minal suwiro. Di situ apa? Di sini Amerika. Oh, apa Ustaz? Ustaz lain di buku Ana bukan. Oh, apa di buku Ukhti? Di buku Ana Suwiro, Swiss, Ustaz. Oh, Swiss. Oh ya. Tayyib. Artikan, tafaddali. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Swiss. Mumtaz. Ba'daha ukhti Tias. Nah, Ustaz. Hadza sikinu min Almania wa tilkal mil'aqatu min inkal tarro. Tarjimi. Pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris. Dari Inggris. Mumtaz. Tayyib. Barakallahu fikum. Barusan kita sudah latihan membaca. Latihan yang kedua. Ya, sekarang lanjut ke latihan ketiga. Iqra al-mithal al-ati. Bacalah contoh berikut ini. Thumma hawwil. Kemudian ubahlah al-jumal al-atiyah mithlahu. Kemudian ubahlah kalimat tersebut seperti contoh. Seperti misal, contohnya di situ ya. Dicontohkan di sini hadza kitabun. Ini kalimat pertama. Ini adalah buku. Dirubah menjadi kalimat hadzal kitabu li Muhammadin. Perhatikan di situ perubahannya. Perubahannya ada pada kata kitabun yang awalnya menggunakan isim nakiroh, hadza kitabun, ya, menjadi hadzal kitabu, menjadi ma'rifah. Kemudian ada tambahan li Muhammadin. Ini buku milik Muhammad.
Di situ perhatikan harokat dal. Harokat dalnya kasrotain. Kenapa kasrotain? Karena diawali dengan huruf li. Ini termasuk salah satu huruf jar. Li Muhammadin. Bisa difahami di sini ya. Hada kitabun menjadi hadal kitabu. Karena kata kitab ini menjadi ma'rifah, maka mamnu, nggak boleh ditanwin. Maka harokatnya menjadi dhammah, al-kitabu. Perhatikan di sini cara perubahannya. Yang awalnya hada kitabun, hada sebagai mubtada, isim yang di awal kalimat, kitabun khobar, dia sebagai kata yang mengabarkan kata tunjuk tersebut. Menjadi hadal kitabu li Muhammadin. Barakallahu fik. Selanjutnya nomor 1. Latihan nomor 1. Akh Ari, tafaddal. Dirubah. Nomor 1. Baca harokatnya, usahakan baca yang jelas harokat akhirnya ya. Tafaddal Akh Ari. Baik, sepertinya dada Akh Rusli. Bapak Rusli, tafaddal. Nomor 1. Hasa at-tabibatu. Ya, hasa al tabiba. Coba baca dulu kalimat sebelum sampean ubah. Nomor 1, hada tabibun. Baru ya, sampean ubah. Hasa tabib. Tabibun. Tabibun. Hasa tabibun. Man ahdah. Minal hindi. Oh, iya sah. Minal hindi ya. Berarti hindi ini. Gimana cara ininya? Cara rubahnya? Seperti apa? Hasa at-tabibu. Ya, hasa at-tabiba. Hasa at-tabibatun. At-tabibu. Minal hindi. Benar. Yeah. Ya. Hada tabibu minal hindi. Tinggal antum rubah aja menjadi isim ma'rifah ya, tabibnya. Ya. Barakallahu fik. Ba'dahu tafaddal Akh Muad, ar-raqm tsani. Hadhihi sayyaratun. Ulang lagi. Hadhihi sayyaratun. Sebelum dirubah, gimana cara bacanya itu? Hadhihi sayyaratun atau hadhihi sayyaratun? Hadhihi sayyaratun. Setelah dirubah, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Lil mudiri. Mumtaz. Sahih. Lil mudiri. Athalis, tafadhali iqra'i ukhti Dinar. Zalika waladun. Menjadi zalikal waladu zalikal waladu banul mudarrisi. Zalikal waladu ibnul mudarrisi. Sahih. Ar-rabi, ukhti Tias, tafadhali. Ustaz. Tilka sa'atun. Menjadi tilka sa'atu min suwisaro.
Min Swiss. Min Suwisaro. Min Swisro. Oh, min Suwisro. Mm-mm. Min Swiss. Swiss. طيب من سويسرا. سويس. ممتازة. الخامس أخ أري تفضل. ما في؟ Ustaz. تفضل. Ada baitun. Hadzal baitul lil muhandis. Hadzal baitu lil Muhandis. muhandis au lil muhandisa au lil muhandisi. Lil muhandisi. Lil muhandisi. Mumtaz. Selanjutnya as-sadis, Bapak Rusli nomor 6, tafadhal. Hasa qalamun. Hasa qalamun. Dirubah. Libasa. Hasa qalamun. Sebelum dirubah hadza qalamun, kemudian Hasa qalamun. setelah dirubah. Ini Ustaz. Hasa qalamun li Abbasin. Li Abbas. Ya. Li Abbasin. Qalamunya di Hasa al-qalamu lil Abbasi. Mumtaz. Hadzal qalamu li Abbasin. Aywa. Hasa qalamu lil Abbasi. Hasa al-qalamu lil Abbasi. Li Abbasi. Mumtaz. Ba'dahu akh Muad, tafadhal iqra. Ustaz, afwan, ana belum Ustaz. Oh. Ya, silakan Ananda Kisa. Zalika rajulu muadzinu. Tayyib, dzalika ar-rajulu muadzinun. Sahih. Ba'daha Ukhti Dinar, tafadhal. Hadhihi baydatun menjadi hadhil baydatu kabiratun. Hadhil baydatu kabiratun. Mumtaz. Ma mana baydatun? Telur. Barakallahu fik. At-tasi, tafadhal akh Saifullah. Akh Saifullah. Baik. Baik. Yang ke-9 ya, akh Saifullah. Hada mindilun. Jadi hada al-mindilu wasikhun. Wasikhun. Mumtaz. Ma ma'na wasikhun? Wasikhun kotor. Kotor. Al-ashir, Ukhti Tias, tafadhal. Ustaz. Hadhihi haqibatun. Jadinya hadhil haqibatu lil mudarrisi. Mumtaz. Ya, berarti di sini di tadribat atau tamrin latihan nomor 3 mengajarkan kita untuk merubah kata ma'rif nakirah menjadi ma'rifah, ya. Kata nakirah menjadi ma'rifah. Barakallahu fik. Lanjut.
Kemudian latihan yang keempat. Iqra, perintahnya di sini bacalah al-mithala al-ati, contoh berikut ini. Thumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Lalu gabungkan pertanyaan dan jawaban seperti dalam contoh. Contoh di sini. Liman hadzal kitabu? Milik siapa buku ini? Jawabannya ada di sebelah kiri. Hadzal kitabu li Muhammadin. Perhatikan di situ. Al-kalimah bainal qausaini, ada kata dalam kurung Muhammad, itu sebagai jawaban dari pertanyaan berikut itu, ya. Itu jawaban untuk pertanyaannya. Contoh, liman hadzal kitab? Hadzal kitab li Muhammadin. Ya, sesuai dengan gambar. Di situ gambarnya buku, berarti pertanyaannya liman hadza al-kitabu? Hadza al-kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad. Rakmul awal. Tafaddal. Di situ ada gambar pena. Silahkan bikin pertanyaan, kemudian dijawab sesuai kata yang ada di dalam kurung. Pertanyaannya sesuai dengan gambar yang ada di halaman 44 ini, ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Silahkan Ari. Liman hadzal qalam? Hadzal qalamu li Abbasi. Li Abbasi atau li Abbasin? Abbasi. Li Abbasin. Taib di sini perhatikan juga ya isim isyarahnya menggunakan mudzakkar kah atau menggunakan muannats. Kalau di sini yang ditunjuknya mudzakkar maka hadza, kalau muannats maka hadihi. Ya, menyesuaikan kata yang ditunjuknya. Mumtaz. Karena qalamun mudzakkar berarti menggunakan hadza. Ar-raqmu tsani, tafaddal Bapak Rusli. Kunci. Ya. Liman hasa. Apa lagi kunci itu? Miftahun. Liman hadzal. Liman hasa. Miftahun. Ya, liman hasa miftahun. Hasa miftahun. Milik Ali. Ali. Hasa miftahun Ali. Li, ada linya. Li aliyin. Hasa miftahun lil adi. No, lil aliin. Mumtaz. Liman hadzal miftahu? Hadzal miftahu li aliyin. Barakallahu fik. Ar-raqmu tsali, tafaddal Ananda Kisha. Mobil. Anak. Liman hadhihi sayyaratu? Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mumtazah, mumtazah. Ar-rabi, tafaddal akh Saifullah. Sapi. Ustaz. Hadhihi baqaratu. Liman hada wa hadhihi. Liman hadhihi baqaratu. Naam. Liman hadhihi baqaratu. Hadhihi baqaratu li fallah. Lil fallah. Lil fallah. Lil fallahi. Mumtaz. Di sini karena isim ma'rifah maka ketika dimasuki lil fallahi jadinya kasroh, gak boleh ditanwin. Beda hal
kata awalnya dia nakirah, seperti misal fallahun li fallahin jadinya. Tapi karena di sini di awalnya menggunakan isim ma'rifah al-fallahu, maka ketika dimasuki huruf jar lil fallahi kasrah, tidak boleh ditanwin, tidak boleh dibaca lil fallahin. Khata, salah. Mumtaz, barakallahu fik. Ar-raqmul khamis, tafaddal akh Muad. Tas. Nomor 5. 5. Liman hazihil haqibatun. Haqibatu ya. Haqibatu, liman hadhil haqibatu. Liman hadhil haqibatu. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Lil mudarrisi, mumtaz. Ba'dahu akh Kurniawan, ar-raqmu sadis, tafaddal iqra. Liman hadzal kursiyu. Hadzal kursiyu li ammari. Li ammarin. Mumtaz. Li ammarin. Seperti ini ya. Nakirah li ammarin, maka tanwin kasratain. Afan Ustaz, kalau berarti tadi yang mu'anas berarti lil mudarisi bukan mudarisin ya Ustaz? Yang mana? Oh, nakirah Ustaz. Yang mana? Lanjut Ustaz, nanti. Baik, lanjut. Nah, Ustaz. Intinya kalau semuanya dia isimnya nakirah, maka tanwin. Kalau ma'rifat tidak boleh ditanwin. Mumtaz. Ba'dahu ukhti Dinar, ar-raqmu sabi. Ustaz, ini ayam jantan atau betina ya gambarnya? Bisa ayam betina. Mungkin berarti mu'anas Ustaz. Dajajatun. Liman hadhil dajajatu. Hadhil dajajatu lil hadhil dajajatu bintul falahi. Ada linya, milik. Mana miliknya, jangan sampai lupa. Libintil falahi. Libintil falahi. Mumtaz. Jadi ini mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Jawabannya menggunakan mudhaf ilaih. Libintil falahi. Mumtaz. Ba'daha ukhti Tias, ar-raqmu thamin, tafaddali. Liman hadhihi sa'atu. Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Mumtazah. Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Barakallahu fiik. Ba'daha akh Ari, tafaddal. Ar-raqmu tasi. Anta ma'i. Taib. Nomor 9 akh Ari. Liman hadza baitun. Liman hadzal baitu. Liman hadzal baiti. Baitu. Liman hadzal baitu. Hadzal baitu tabibu. Mana kata tambahannya milik? Ini rumah milik dokter. Bahasa Arabnya punya atau milik apa? Seperti pada contoh. Li. Lit tabibu. Lit tabibu. Majrur. Tob. Kasroh harokatnya.
Kasroh. Lit Litabibi. Mumtaz. Lit tabibi. Jangan sampai lupa ya. Jadi di sini sifatnya memajrurkan isim setelahnya. Ya, jadi kasrah. Lit tabibi. Tayyib ba'dahu Bapak Rusli nomor 10. Sendok. Saya. Apa lagi sendok itu? Mil'aqatun. Min. Mil'aqatun. Oh, mil akatum. Liman. Hasa al milikatun al taliban. Taliban. Liman hadhil mil'aqatu. Al katabu lil talibah lil talibu. Liman hasa al milktabi lil Lit talibi. talibi Mumtaz. Liman hadhil mil'aqatu. bil akatu lil Hadhil mil'aqatu lit talibi. Jamil. talibi. Mumtaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah teman-teman sudah paham cara mengubahnya ya. Kemudian membuat pertanyaan, kemudian jawaban berserta penambahan di situ huruf li bermakna milik atau punya. Kemudian antum sudah bisa membedakan itu isim mudzakkar dan muannats, kemudian cara penggunaan isim isyarahnya juga sesuai dengan kata yang ditunjuknya ketika muannats, mudzakkar, hadza dan hadhi. Selanjutnya latihan nomor 5. Ta'ammal. Perhatikan al-amthilata al-atiyata, contoh-contoh berikut ini. Perhatikan di situ. Saya akan bacakan. Al-baitu isim mudzakkar ma'rifah. Fil baiti. Perhatikan al-baitu isim mudzakkar ma'rifah fi mahalli raf'in, atau dalam kondisi harokatnya dhammah. Sampingnya fil baiti diawali dengan huruf jar. Kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi fungsi huruf jar ini memajrurkan isim setelahnya. Makanya harokatnya di situ yang awalnya al-baitu ya dhammah karena tidak ada kata yang menyebabkan harokat tersebut berubah. Ketika dimasukkan huruf jar maka harokatnya kasroh fil baiti. Diperhatikan lagi nih ya. Jangan sampai keliru. Selanjutnya minal baiti. Sama. Kata al-baitnya berharokat kasroh, sebabnya kenapa? Karena diawali dengan huruf jar. Apa itu huruf jarnya? Min. Ya, minal baiti. Selanjutnya ilal baiti. Masih tetap sama. Diawali dengan huruf jar yaitu ila. Maka isim setelahnya berharokat majrur kasroh. Ilal baiti. Kasroh ya. Di sini kasroh bukan tanwin. Kalau tanwin bisa nggak Ustaz? Bisa, dengan syarat dia dalam bentuk isim nakiroh. Contoh, fi baitin, min baitin, ila baitin. Bisa dipahami di sini ya. Selanjutnya kata al-mustashfa.
artinya rumah sakit. Al-mustashfa, rumah sakit. Ya. Ini termasuk salah satu contoh isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang diakhiri dengan alif. Alif bengkok istilahnya ya. Di situ perhatikan huruf setelah huruf fa. Terdapat alif bengkok atau isim maksur. Mustashfa. Ya. Itu kenapa bukan fathah di situ? Saya kan kalau huruf jar itu Ustaz. Yang mana? Terakhirnya, ya begitu. Iya. Ini. Iya. Tapi ini kan bukan kasrah, ini fathah ya? Iya. Kenapa kok fathah? Taib, Ustadz baca dulu al-mustashfa. Karena di sini isim maksur. Jadi kalau isim maksur dia harokat jarnya tersembunyi. Tidak nampak, beda hal seperti al-baitu. Fil baiti dia kasrohnya nampak. Minal baiti nampak. Ilal baiti pun nampak karena isim biasa. Ya. Kalau isim maksur, isim yang diakhiri dengan kata ya yang tidak bertitik. Contohnya seperti mustashfa. Nanti kita dapatkan lagi isim-isim yang diakhiri dengan ya atau alif bengkok, ya yang tidak bertitik seperti huda dan yang lainnya. Ya. Intinya kalau antum dapatkan isim maksur kemudian diawali dengan huruf jar, maka dia dihukumi majrur tapi harokat kasrohnya tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Ya karena tadi alasannya karena dia isim maksur. Contoh, fil mustashfa, bukan fil mustashfi. La, khoto. Iya. Fil mustashfa, Hampir tetap bisa bacaannya baca, fathah. Lil mustashfa. Cara bacanya lil mustashfa, tapi ketika di i'rab maka dia dalam kondisi kasroh. Kasrohnya tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Ya karena dia isim maksur. Contoh lagi, minal mustashfa, tetap bukan minal mustashfi. Ya, cara bacaan fathah. Tapi secara hukum i'rab dalam kondisi kasroh tapi tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Alasannya karena isim maksur. Ilal mustashfa, bukan ilal mustashfi. Ini contoh isim maksur ya. Isim maksur tuh yang diakhiri dengan ya tak bertitik atau alif bengkok istilahnya. Kemudian yang ketiga, Amerika. Ada lagi nih. Amerika, nama tempat. Kafnya panjang. Ini sama seperti isim maksur. Amerika, bedanya ini isim yang ghairu munsharif. Dalam istilah nahwunya, isim ghairu munsharif itu isim yang tidak dapat berubah harokatnya. Ya tetap fathah. Karena tadi isim termasuk salah satu isim yang tidak dapat berubah harokat akhirnya. Salah satunya nama tempat Amerika. Fi Amerika, tetap Amerika. Enggak fi Amriki lah. Min Amerika tetap, bukan min Amriki. Dan ila Amerika, bukan ila Amriki. Ini contoh isim ghairu munsharif, isim yang tidak dapat berubah harokat akhirnya. Penyebabnya apa? Alasannya apa? Karena nama tempat Amerika. Almania. Mana Almania? Jerman. Fi Almania, di Jerman. Min Almania, dari Jerman. Ila Almania, ke Jerman. Secara baca tidak boleh dikasroh. Kenapa? Karena tadi tidak boleh berubah harokatnya. Tapi secara hukum i'rab dalam kondisi majrur. Tapi tadi mamnu minas sarfi. Ya, ini sekedar lewat saja. Nanti insyaallah kita akan perdalam lagi terkait masalah isim ghairu munsharif. Setidaknya
kenali terlebih dahulu. Jadi ini termasuk salah satu isim nama yang tidak boleh berubah harokat akhirnya. Namanya isim ghairu munsharif. Kemudian isim maksur. Paham di sini? Jadi nanti kalau antum dapatkan kata mustashfa isim maksur, kemudian nama-nama tempat seperti ini Amerika, Almania, ketika mendapatkan diawali huruf jar maka gak boleh dikasroh. Fi almaniyi, min almaniyi, ila almaniyi. Salah. Tak boleh ya. Ini untuk pemula saja. Mumtaz, lanjut kita latihan sekarang. Coba. Tafadhal iqra min ukhti Dinar, ar-raqmul awal. Tafadhali. Hada litabibi minal inkil. Ingkal terro. Hada litabibi minal inkil. Coba ulang lagi. Hada at-tabi. Hada at-tabibu. Mumtazah. Hada at-tabibu min Inkataro. min inkal tarra. Mumtaz. Mumtazah. Sahih. Bukan min inkal tarri ya. Kenapa tadi? Karena isim ghair munsharif. Nama tempat termasuk isim yang tidak dapat berubah harokat akhirnya. Hadha at-tabibu. Mumtaz. Ar-raqmu tsani ukhti Tias. Nah, Ustaz. Zahaba Hamidun ila Faransa. Mumtaz. Mumtazah. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Nah, kita dapatkan di sini dhahaba ini isim atau fiil atau huruf? Fi'il. Fiil. Mumtaz. Dhahaba Hamidun. Berarti Hamidun di sini sebagai pelaku. Fa'il, ya, bukan mubtada khabar. Kalau tadi nomor 1 hadza at-tabibu, hadza sebagai mubtada, at-tabibu sebagai khabar, min sebagai harfu jar, inkal tarra sebagai ismu majrur. Mumtaz. Mumtazah. Raqbu thalis, tafaddal Ananda Kisha. Mahmudun mariyadun. Huwa al-an fil mustashfa. Jamil. Nah, kalau Mahmudun maridun ini sebagai mubtada khabar. Huwanya kembali ke siapa? Mahmud. Mahmud sakit, dia sekarang. Al-an di sini artinya sekarang. Fil mustashfa, di rumah sakit. Nah, al-mustashfa tadi contoh isim maksur. Karena diakhiri dengan alif bengkok atau alif layyinah ya. Mumtaz. Ar-rabi, tafaddal akh Ari. Dhahaba Abdullah min al-munya ila inkal tarra. Dhahaba Abdullah hahihu. Ingat di situ contoh mudhaf ilaih. Isim disandarkan kepada isim. Hamba Allah. Abdullah. Hamba milik Allah. Allahnya menjadi majrur. Mudhaf ilaih. Abdullahi. Ya. Dhahaba Abdullahi min Almania ila inkal tarra. Mumtaz. Ba'dahu akh Muaz, tafaddal iqra. Hadhil kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Di sini juga li Isa wa li Musa. Perhatikan di situ. Isim apa kira-kira di situ? Isim
Maksur ya. Di Maksur. Li Isa bukan li Isi, wa li Musa bukan li Musi. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Mumtaz. Ba'dahu Akh Kurniawan As-Sadis. Hadal muhandisu min Amerika. Mumtaz. Hadzal muhandisu min Amrika. Selanjutnya latihan terakhir nih ya di pelajaran ke-8 ini. As-Sadis Iqra. Lanjut. Ukhti Dinas. Ar-raqmu al-awwal. Ukhti Dinar. Papan tulis as-sabburatu. As-saburatu amamat tolibu. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih at-talibi. As-saburatu amamat tolibi wahya khalfal mudarrisi. As-sabburatu amama, mimnya tidak bertasydid ya. Amama at-talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Mumtazah. Athani ukhti Tias, tafadhali. Ma makna khalfal? Khalfa di belakang. Di belakang, khalfa belakang. Ya, lanjut tafadhali ukhti Tias. Aina sayyaratul mudarrisi. Naam. Dia amamal madrasati. ممتازة. بعدها تفضل أخ أري. Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. ممتاز. Bapak Rusli nomor 4, tafadhal iqra. Aina jalasa Hamidun jalasa Khalifal Muhammadin Mahmudin Mahmudin. ممتاز. الرقم الخامس. طيب أنندا كيسا تفضلي. ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب. ممتاز. ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب. Barakallahu fikum. Ini terakhir ditutup dengan kalimat baru, al-kalimatu al-jadidatu, diantaranya al-mustashfa tadi artinya rumah sakit. Ini adalah contoh isim maksur yang tadi ketika diawali dengan huruf jer maka harokatnya atau bacanya tetap fathah tapi dalam kondisi tetap majrur. Majrurnya apa? Tidak nampak. Almania pun sama, ini Jerman, nama tempat termasuk isim ghairu munsharif, isim yang tidak dapat berubah harokat akhirnya. Inkaltarra pun sama, Swaisra juga sama, As-sikinu bermakna pisau, isim mudzakkar ma'rifah. Faransa, nama tempat juga sama tadi, ketika diawali dengan huruf jer maka cara bacanya bukan kasroh tapi tetap fathah ya. Amama khalfa, ya sama juga ini. Amama khalfa, amama bermakna depan, khalfa bermakna belakang. Tabarakallahu fik. Mungkin nih bab pelajaran ini membahas kita tentang tadi ya, banyak sekali tetap mempelajari isim isyarah. Kemudian di sana juga terdapat kata
memiliki ya, kemudian latihan-latihan yang lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan besok di pelajaran ke-9 insya Allah biidznillah, membahas terkait masalah naat man'ut, sifat atau mausuf. Ini sudah pernah ditanyakan ya di pertemuan awal-awal ya terkait sifat sama mausuf. Insyaallah besok malam kita akan bahas biidznillah. Barakallahu fiik. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa nanti ditanyakan di grup ya, apa yang masih belum dipahami pada materi malam ini. Taib, kita akhiri pada pertemuan malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Wa fiikum barakallah.